Bayangkan sebuah mobil yang bisa melaju lebih cepat daripada pesawat saat lepas landas, berhenti dari kecepatan maksimum hanya dalam beberapa detik, dan dikelilingi oleh teknologi canggih bernilai ratusan miliar rupiah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, semua itu dikendalikan oleh satu orang di balik kemudi. Inilah dunia Formula 1. Dunia di mana setiap detik adalah segalanya, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Selamat datang di dunia mobil Formula One, tempat di mana kecepatan, inovasi, dan manusia bersatu dalam pertarungan yang tak hanya mendebarkan, tapi juga menakjubkan secara ilmiah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta luar biasa berikutnya. Jika kamu punya pertanyaan atau pendapat soal Formula 1, tuliskan di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Formula 1 atau F1 bukan hanya soal siapa yang paling cepat di lintasan. Ini adalah ajang paling bergengsi dalam dunia otomotif yang menjadi ajang adu kecerdasan, teknologi, dan kekuatan mental. Setiap mobil F1 adalah hasil dari ribuan jam riset, pengujian, dan pengembangan dari tim-tim insinyur terbaik di dunia. Menurut Federation International Automobile atau FIA, badan pengatur resmi F1, regulasi teknis dan olahraga yang sangat ketat diberlakukan demi keselamatan dan persaingan yang adil. Tapi di balik peraturan yang rumit itu, tersimpan dunia penuh kejutan dan keunikan. Struktur organisasi dalam sebuah tim Formula 1 sangat kompleks dan efisien, mirip seperti struktur militer atau perusahaan teknologi besar. Di puncak ada tim prinsipal yang mengatur seluruh arah strategis tim. Di bawahnya terdapat direktur teknik, kepala aerodinamika, kepala mesin, kepala strategi, dan kepala operasi balap. Setiap bagian memiliki tim khusus yang terdiri dari insinyur, analis data, dan teknisi yang bekerja siang malam. Dalam satu musim, tim bisa membawa lebih dari 100 orang ke tiap Grand Prix. Total anggota tim bisa mencapai 1.000 orang, seperti yang terjadi pada tim-tim besar seperti Mercedes dan Ferrari. Untuk menjaga performa mobil tetap optimal di tengah suhu ekstrim dan beban mekanis tinggi, sistem pendinginan menjadi krusial. Mesin F1 bisa mencapai suhu lebih dari 900 derajat Celcius. Radiator ditempatkan di sisi kiri dan kanan mobil dan menggunakan udara yang diarahkan melalui sidepod untuk mendinginkan cairan pendingin. Selain mesin, komponen lain seperti baterai hibrida dan sistem rem juga membutuhkan pendingin khusus. Pendinginan tidak hanya soal suhu, tapi juga soal efisiensi aliran udara agar tidak mengganggu aerodinamika utama mobil. Ban F1 adalah mahakarya yang dikembangkan oleh Pirelli, satu-satunya pemasok ban resmi F1 saat ini. Ban terdiri dari beberapa tipe, soft, medium, hard untuk kondisi kering, serta intermediate dan full wet untuk kondisi hujan. Ban ini terbuat dari kompon khusus yang harus memiliki grip maksimal, tetapi juga daya tahan sesuai strategi tim. Dalam satu balapan, tim bisa mengganti ban hingga 3 kali tergantung strategi. Menurut Pirelli, proses pembuatan satu ban memerlukan lebih dari 70 komponen kimia dan proses pengujian ekstrim. Keamanan adalah pilar utama dalam F1 modern. Mobil harus lolos uji tabrak dari berbagai sudut, termasuk depan, samping, dan belakang. Tes dilakukan dengan kecepatan tinggi dan dipantau oleh FIA. Komponen seperti sasis monokok dari serat karbon, sistem halo untuk perlindungan kepala, dan perangkat HANS adalah hasil dari pengujian puluhan tahun. Bahkan helm pembalap diuji tahan panas ekstrim dan tumbukan peluru. Psikologi pembalap adalah faktor penting yang sering terlupakan. Balapan berdurasi 1,5 jam dengan konsentrasi tinggi, kecepatan tinggi, dan tekanan mental membutuhkan stamina luar biasa. Pembalap mengikuti pelatihan mental yang mencakup meditasi, visualisasi, dan reaksi cepat. Mereka juga menjalani tes mata dan pelatihan refleks secara berkala. Menurut psikolog olahraga yang bekerja dengan tim F1, kemampuan untuk tetap tenang saat menyalip atau bertahan di tikungan berkecepatan 250 km per jam adalah hasil dari pelatihan bertahun-tahun. Komunikasi radio adalah nadi dari strategi balap. Setiap instruksi, analisis cuaca, kondisi ban, dan peringatan keselamatan disampaikan melalui radio. Tim memiliki kode-kode tersendiri untuk menyampaikan pesan secara cepat dan efisien. Contohnya, istilah box. Box berarti pembalap harus masuk pit. Dalam momen-momen krusial,
Komunikasi ini bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Beberapa sirkuit menjadi legenda dalam sejarah F1. Monaco dikenal dengan jalan sempit dan menantang di tengah kota. Spa-Francorchamps di Belgia memiliki kombinasi tikungan cepat dan elevasi ekstrem. Suzuka di Jepang adalah satu-satunya sirkuit berbentuk angka 8. Sirkuit-sirkuit ini memiliki karakter yang memaksa tim dan pembalap menyesuaikan strategi dan setup mobil secara khusus. Kehidupan di paddock adalah sisi lain yang jarang diketahui. Setiap akhir pekan balap, tim membawa ratusan ton peralatan, mulai dari mobil, suku cadang, komputer, hingga dapur untuk tim. Logistik F1 adalah operasi global yang mengandalkan pesawat kargo, truk, dan kapal untuk mengangkut semuanya antar benua dalam hitungan hari. Tim juga membangun hospitality suite untuk menjamu sponsor, media, dan tamu penting. Dunia sponsor di F1 bernilai miliaran dolar. Nama-nama besar seperti Petronas, Oracle, dan Red Bull tidak hanya muncul di bodi mobil, tapi juga dalam strategi pemasaran global. Setiap exposure di televisi, media sosial, dan liputan pers memiliki nilai ekonomi tinggi. F1 menjadi platform pemasaran yang sangat efisien karena jangkauannya internasional dan fanbase yang sangat setia. Simulasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelatihan pembalap. Simulator F1 bukan seperti game balapan biasa. Mereka menggunakan data aktual dari mobil, sirkuit, dan cuaca untuk menciptakan kondisi realistis. Pembalap bisa menguji strategi, mengenali karakter tikungan, bahkan mempelajari reaksi mobil terhadap perubahan setup sebelum menyentuh lintasan asli. Beberapa pembalap muda bahkan dibina dari program simulator sebelum terjun ke mobil sungguhan. Jika dibandingkan dengan motorsport lain, F1 tetap memimpin dari segi teknologi dan kompleksitas. Formula E berfokus pada mobil listrik, WEC menawarkan balapan ketahanan selama 24 jam, dan IndyCar lebih banyak digelar di Amerika Serikat dengan pendekatan berbeda dalam aerodinamika dan mesin. Namun, F1 tetap dianggap sebagai puncak teknologi otomotif dunia. Dampak F1 terhadap dunia teknik dan pendidikan juga signifikan. Banyak universitas bermitra dengan tim F1 untuk penelitian material, aerodinamika, dan simulasi. Program STEM di sekolah-sekolah menggunakan F1 sebagai contoh nyata penerapan sains dan matematika dalam kehidupan nyata. Beberapa pembalap dan insinyur F1 bahkan rutin menjadi pembicara dalam konferensi pendidikan dan inovasi teknologi. Jadi, ketika kita melihat sebuah mobil F1 melaju di lintasan, itu bukan hanya tentang kecepatan. Di baliknya ada dunia penuh kerja keras, inovasi, ilmu pengetahuan, dan mimpi besar. Dunia yang menggabungkan fisika, teknik, biologi, ekonomi, dan psikologi dalam satu arena. Dunia di mana batas manusia dan mesin terus didorong lebih jauh setiap pekannya. Kalau kamu merasa topik ini membuka wawasanmu, silakan tekan tombol like, bagikan video ini, dan tuliskan pendapatmu tentang bagian paling mengejutkan dari dunia Formula 1. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video mendalam dari Kuak Fakta berikutnya. Kita lanjutkan, kontroversi adalah bagian yang tak terhindarkan dalam sejarah panjang Formula 1. Beberapa momen paling menegangkan justru datang bukan dari aksi di lintasan, tetapi dari keputusan tim, pengawas balapan, atau bahkan strategi politik di balik layar. Salah satu contoh paling terkenal adalah insiden Crashgate pada tahun 2008 ketika pembalap Renault sengaja menabrakkan mobilnya untuk menciptakan kondisi safety car demi kemenangan rekan setimnya. Kasus ini menggemparkan dunia F1 dan menyebabkan larangan seumur hidup bagi beberapa anggota tim. Kontroversi lain terjadi di Grand Prix Abu Dhabi tahun 2021 yang memicu perdebatan global tentang keadilan regulasi safety car. Teknologi kamera onboard adalah inovasi penting yang mengubah cara penonton menikmati balapan. Kamera kecil yang dipasang di atas helm, sayap, atau bagian samping mobil memberikan perspektif langsung dari sudut pandang pembalap. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini semakin canggih dengan resolusi tinggi, stabilisasi gambar, dan transmisi real-time yang memungkinkan analisis lebih mendalam oleh komentator dan tim teknis. Strategi balapan menjadi elemen krusial yang bisa mengubah jalannya kejuaraan. Salah satu contoh paling dramatis adalah Grand Prix Hungaria tahun 2019, ketika Lewis Hamilton mengubah strategi menjadi 2 pit stop dan menyalip Max Verstappen di lap terakhir setelah kejar-mengejar panjang.
Keputusan semacam ini melibatkan data ban, proyeksi degradasi, kondisi cuaca, dan kalkulasi matematis secara real-time. Bahkan peran software prediksi dengan kecerdasan buatan kini menjadi senjata rahasia tim-tim papan atas. Rivalitas antar pembalap legendaris juga memberi warna pada sejarah F1. Ayrton Senna melawan Alain Prost, Michael Schumacher melawan Mika Hakkinen, hingga Lewis Hamilton versus Nico Rosberg. Setiap persaingan ini bukan hanya soal adu cepat, tetapi juga tentang filosofi balap, etika, dan tekanan psikologis. Rivalitas ini seringkali menciptakan momen emosional yang dikenang sepanjang masa. Dampak politik dan ekonomi global terhadap F1 juga sangat terasa. Saat krisis minyak tahun 70-an melanda, beberapa Grand Prix dibatalkan. Ketegangan politik di negara tuan rumah juga bisa memengaruhi kelangsungan balapan. Contohnya, Grand Prix Afrika Selatan dihentikan pada awal 90-an karena tekanan internasional terkait apartheid. Di sisi lain, negara-negara seperti Arab Saudi dan Azerbaijan menggunakan F1 sebagai bagian dari strategi diplomasi global dan citra internasional. Teknologi hybrid masa depan dan biofuel kini menjadi fokus utama FIA. Dengan target netral karbon pada tahun 2030, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan dan sistem penggerak yang lebih efisien menjadi prioritas. Biofuel generasi kedua yang tidak berasal dari bahan pangan sedang diuji, dan sistem pemulihan energi akan diperluas untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan performa. Sistem penalti dan peraturan balapan juga terus berevolusi. FIA memiliki berbagai macam hukuman mulai dari penalti waktu, penalti grid, hingga pengurangan poin lisensi pembalap. Namun, implementasi sistem ini sering menjadi sorotan karena dinilai tidak konsisten. Perdebatan tentang steward dan transparansi keputusan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga integritas kompetisi. Dalam era digital, F1 telah bertransformasi menjadi olahraga yang berbasis data. Kecerdasan buatan digunakan untuk memprediksi hasil strategi, menganalisis performa pembalap, hingga menyarankan pengaturan mobil. Sistem big data memungkinkan tim untuk membandingkan variabel secara instan, sementara penonton bisa menikmati statistik visual secara langsung di layar. Inovasi ini membawa F1 ke tingkat keterlibatan baru di mata publik. Selain para pembalap dan tim, marshal dan petugas lintasan memainkan peran penting dalam keselamatan dan kelancaran balapan. Mereka adalah sukarelawan terlatih yang bertugas menangani kecelakaan, membersihkan lintasan, dan memastikan semua prosedur darurat dijalankan dengan cepat. Tanpa mereka, balapan tidak bisa berlangsung. Kisah dedikasi dan keberanian para marshal sering kali tak terdengar, padahal mereka menjadi pahlawan tak terlihat dalam setiap Grand Prix. Beberapa Grand Prix dicatat sebagai yang paling ekstrim dan berbahaya dalam sejarah F1. Contohnya Grand Prix Belgia tahun 1998 yang dihantam hujan deras dan menyebabkan tabrakan beruntun melibatkan lebih dari 10 mobil. Atau Grand Prix Jerman di sirkuit lama Nürburgring, yang dulu dijuluki sebagai neraka hijau karena panjang dan bahayanya. Seiring waktu, FIA terus memperbarui standar sirkuit agar tetap menantang namun tidak mengorbankan keselamatan. Dengan tambahan eksplorasi ini, kita telah menyelami hampir setiap aspek dunia Formula 1, dari teknologi mutakhir, drama manusia, hingga peran sosial dan ekonomi di balik layar. Dunia ini bukan sekadar ajang balapan, tapi representasi dari puncak kemampuan manusia dan mesin. Jika kamu menikmati kedalaman informasi di video ini, pastikan kamu berikan dukungan melalui tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tuliskan komentar tentang bagian mana yang paling membuatmu terpukau. Sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya bersama Kuak Fakta.